Dr. Richard Lee kemudian menjadi mualaf atau menjadi muslim, barangkali mungkin selama ini keyakinan yang dianutnya beliau belum sampai pada yang namanya keyakinan, dan semoga beliau hari ini sudah yakin ya, karena yang terpenting adalah masing-masing kita akan menghadap takhta pengadilan Allah. Aku pengen bangun masjid. Sebenarnya aku pernah ngomong ini dengan beberapa ustadz dan guru-guru terdekatku saja. Pernah di-spill oleh Ustadz Dery Sulaiman juga. Tapi sampai sekarang belum terkabul. Aku pernah bantu bangun beberapa masjid. Tapi bukan masjidku sendiri. Bangun beberapa masjid, renovasi beberapa masjid. Bukan hanya masjid sih, tapi juga ada beberapa tempat ibadah lain termasuk gereja dan lain sebagainya. Tapi dari dulu aku pengen banget bikin masjid yang aku bangun sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, beberapa saat yang lalu viral Dr. Richard Lee masuk Islam. Nah, ternyata dengan kemualafan Dr. Richard Lee itu menimbulkan berbagai reaksi. Nah, kali ini kita akan tampilkan bagaimana reaksi pendeta Sarah Anthony menanggapi tentang kemualafan Dr. Richard Lee tersebut. Mari kita simak videonya. Hai, apa kabar? Kalian sudah dengar berita yang lumayan viral tentang Dr. Richard Lee dan istrinya menjadi mualaf? Sudah dengar? Ya pasti dengar lah. Kalau di negeri Konoha ini biasa yang begitu-begitu jadinya meriah. Nggak seperti yang di luar ya, yang kalau kita nanya apa agamamu, itu udah dosa ya. Itu bisa membuat orang menjadi marah ya, karena masalah keyakinan itu adalah urusan pribadi ya, dan orang merasa tersinggung jikalau misalkan kalian pergi ke luar negeri dan menanyakan seseorang tentang apa keyakinannya, karena keyakinan itu bersifat sangat pribadi. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduknya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakini. Jadi bagi saya adalah sah saja bahwa Dr. Richard Lee kemudian menjadi mualaf atau menjadi muslim. Barangkali mungkin selama ini keyakinan yang dianutnya beliau belum sampai pada yang namanya keyakinan, dan semoga beliau hari ini sudah yakin ya, karena yang terpenting adalah masing-masing kita akan menghadap takhta pengadilan Allah dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 15. Dan aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, dan dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dan laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi menurut perbuatan mereka. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Nah, yang terpenting bahwa masing-masing kita akan menghadap takhta putih, dan pertanyaannya yang terpenting adalah apakah namamu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Oke ya. Teman-teman, demikianlah tadi tanggapan dari pendeta Sarah Anthony atas kemualafan Dr. Richard Lee. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita ketahui bersama para mualaf itu adalah orang yang mempergunakan logika dan akal sehatnya melalui masa pencarian yang tidak sebentar teman-teman ya, melainkan dalam waktu yang lama di dalam mempelajari keyakinan di agama sebelumnya dan juga keyakinan di agama yang akan dianutnya, belajar tentang kekristenan dan juga belajar tentang agama Islam, sehingga membuat Dr. Richard Lee akhirnya menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Nah teman-teman, ada kabar terbaru dari Dr. Richard Lee setelah masuk Islam.
Dr. Richard Lee ini ingin membangun masjid atas namanya sendiri. Assalamualaikum semuanya, aku pengen menepatin janji kepada diriku pribadi. Aku pengen bangun masjid. Sebenarnya aku pernah ngomong ini dengan beberapa ustadz dan guru-guru terdekatku saja. Pernah di-spill oleh Ustadz Dery Sulaiman juga. Tapi sampai sekarang belum terkabul. Aku pernah bantu bangun beberapa masjid. Tapi bukan masjidku sendiri. Bangun beberapa masjid, renovasi beberapa masjid. Bukan hanya masjid sih, tapi juga ada beberapa tempat ibadah lain termasuk gereja dan lain sebagainya. Tapi dari dulu aku pengen banget bikin masjid yang aku bangun sendiri. Tapi aku nggak pengalaman. Aku mohon restu dan petunjuk kalian. Jadi bagi kalian semua yang tahu lokasi mana yang terbaik untuk bikin masjid, lokasi yang membutuhkan untuk dibangunnya masjid, dan ada tanah yang diwakafkan, kalian silakan hubungin stafku di bawah ini. Nanti kita akan sortir mana tempat yang terbaik. Bantu aku untuk mengabulkan cita-citaku. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi amal ibadah dan juga amal jariah bagi banyak orang. Teman-teman, tidak cuma sekali ini ya. Ketika ada seorang mu'alaf dan lalu bercita-cita ingin membangun masjid, tidak hanya Dr. Richard Lee saja, melainkan beberapa tahun sebelumnya sudah terjadi. Itu adalah viral ya, ketika ada seorang mu'alaf dari etnis Tionghoa juga, yaitu Babah Alun, atau lebih kita kenal dengan Yusuf Hamka. Nah, beliau ini setelah masuk Islam bercita-cita ingin membangun 1000 masjid. Masya Allah, sangat luar biasa teman-teman ya. Selain itu ada juga seorang mu'alaf yaitu Bos JNE. Setelah mu'alaf, beliau ingin membangun 99 masjid. Dan kali ini baru saja kita simak sebuah video dari Dr. Richard Lee yang baru saja mu'alaf, tetapi beliau juga ingin membangun masjid. Dr. Richard Lee ingin bangun masjid senilai 1 miliar usai mu'alaf, kini sedang mencari tanah. Dokter kecantikan Richard Lee rupanya ingin membangun masjid menggunakan biaya sendiri tanpa donasi orang lain. Tidak tanggung-tanggung, ia rela menggelontorkan 1 miliar rupiah untuk melakukannya. Hanya saja Dr. Richard Lee belum menemukan tanah yang pas untuk membangun masjid impiannya, tetapi ia sudah menyiapkan uang senilai 1 miliar rupiah. Beberapa tahun yang lalu Dr. Richard Lee juga sempat menyumbang 200 juta rupiah kepada Ustadz Dery Sulaiman untuk membangun masjid di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Awalnya Ustadz Dery Sulaiman skeptis, tetapi Dr. Richard Lee berhasil meyakinkan Ustadz Dery Sulaiman bahwa dirinya mau benar-benar membantu karena memang sudah menjadi keinginannya sejak dulu. Ya teman-teman, kita doakan mudah-mudahan harapan daripada Dr. Richard Lee membangun masjid segera terwujud dalam waktu yang secepatnya. Dan tidak lupa tentunya kita doakan untuk Dr. Richard Lee mudah-mudahan istiqomah di dalam agama Islam. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.